Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Sejahtera yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi kita di Renungan Roti Hidup. Saya percaya jemaat semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya. Yang sakit pasti Tuhan tolong disembuhkan. Yang sedang isoman Tuhan pasti Tuhan juga akan memulihkan kesehatannya. Yang ada di rumah sakit, biarlah kuasa Tuhan terus akan mendampingi Bapak Ibu dan akan menjamah. Yang sehat, mari kita bersyukur bahwa Tuhan masih beri kesempatan kita, bahwa kita luar biasa menerima berkat kesehatan dari Tuhan. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita akan membaca renungan yang terambil di dalam kitab Roma pasal yang kedua, ayatnya yang keempat berbunyi demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bapak Ibu, kalimat firman yang pertama yaitu maukah dikatakan, maukah engkau menganggap sepi? Ya, tentunya jawabannya tidak mau. Karena kalau kita menganggap sepi, berarti sama dengan kita menganggap itu tidak ada apa-apanya. Kita tidak mau menganggap sepi saat ini kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kemurahannya sungguh luar biasa. Kita sudah berapa bulan ya, sudah 1 bulan lebih kita ada di dalam situasi PPKM ya, yang sudah naik ke level-level yang lebih tinggi, dan kita seperti orang yang seperti tahanan kota ya katanya. Kita tidak bisa kemana-mana, kita hanya bisa berputar-putar di dalam kota kita tidak boleh keluar. Puji Tuhan ya. Nah saudara, di dalam situasi seperti itu, apakah yang dapat kita renungkan? Apakah yang dapat kita perbincangkan dengan Tuhan? Karena saat-saat seperti ini kita tentunya lebih banyak berdoa, lebih banyak kita membangun hubungan dengan Tuhan, dan pasti Tuhan berbicara dong di dalam kehidupan masing-masing pribadi seorang demi seorang ya. Oleh sebab itu ketika semua kegiatan kita terhenti ya, baik di lingkungan kecil keluarga, baik di kota, di lingkungan besar, bahkan sampai di dalam sebuah negara, semua kegiatan terhenti, lalu lintas transportasi terhenti ya, kemudian semua kegiatan bekerja terhenti. Mungkin yang masih ada beberapa saja yang masih bergiat, tetapi yang lain lebih banyak berhenti, ditutup. Yang berdagang ditutup, tidak boleh berdagang ya, ada jam yang dibatasi untuk setiap orang untuk berdagang. Dan kita kiranya kesempatan ini kita pakai untuk merenungkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan satu hal introspeksi yang kita pahami saat ini adalah bahwa Tuhan masih mengapa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, sementara kita boleh mendengar setiap hari, setiap pagi. Biasanya saya dengarnya setiap pagi, kita akan mendengar berita-berita orang dipanggil Tuhan ya. Belum lagi di WA teman-teman kita, di tetangga-tetangga kita, setiap hari kita akan mendengar berita kematian. Dan satu hal, kenapa kita sampai hari ini kita masih dikasih hidup, masih diizinkan oleh Tuhan hidup, tidak masuk dalam bagian orang yang dipanggil Tuhan. Sementara yang lain dipanggil dan kita diizinkan juga sehat. Nah saudara, kita masih bisa menghirup udara dengan leluasa, kita masih bisa menikmati makanan ya, indera perasa kita untuk merasakan sebuah makanan masih normal ya, indera penciuman kita masih normal. Itu semua berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Nah saudara, satu hal, apakah kita mau anggap sepi kemurahan Tuhan? Kalau saudara yang sakit saat ini disembuhkan oleh Tuhan, bisa pulang berkumpul dengan keluarga, itu juga kemurahan yang Tuhan berikan kepada saudara. Mari kita semua
merasakan bahwa betapa luar biasa kemurahan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan di bagian ayat bagian terakhir dari Roma 2 ayat yang keempat, tidakkah engkau tahu bahwa masuk kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Saudara, mari kita perbaiki. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, masih diberi kesempatan bernafas, masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, itu Tuhan punya maksud tertentu di dalam kehidupan kita. Ketika kita akan beraktivitas normal kembali, Tuhan pasti punya rencana di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita buat komitmen dengan Tuhan. Apakah yang akan kita lakukan setelah ini? Setelah saya sehat, setelah saya diberi kekuatan kembali oleh Tuhan, diberi kesehatan kembali, apa yang akan kita lakukan? Saudara, mulai sekarang saudara bertanyalah kepada Tuhan. Jangan sampai kemurahan Tuhan yang sudah berlaku atas hidup kita semua, kita tidak pergunakan sebaik mungkin. Ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kita patut mengucap syukur. Oleh sebab itu, lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan apapun untuk memuliakan nama Tuhan. Lakukan apapun untuk sesama kita manusia. Saat ini banyak yang sedang menderita, mari kita perhatikan mereka. Mungkin kita tidak berlebih, tetapi kita mungkin tidak memiliki sesuatu yang berlebihan, ya. Tetapi kita berbagi sedikit dari apa yang kita punya, itu sudah menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati saudara-saudara kita. Melalui doa-doa kita yang kita naikkan bagi saudara-saudara kita yang sakit, itu membuat kekuatan yang luar biasa bagi saudara-saudara yang sakit. Ketika mereka tahu kita sedang menaikkan doa, karena doa kita adalah doa yang memiliki kekuatan dan memiliki kuasa yang luar biasa. Saudara, mari kemurahan Tuhan ini tidak kita anggap sepi saja, tetapi mari kita pergunakan sebaik mungkin. Sekali lagi saya katakan, pergunakan kemurahan Tuhan ini sebaik mungkin. Jangan kita abaikan, jangan kita anggap tidak ada artinya. Karena ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Selama kita masih hidup, diizinkan hidup itu karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, pergunakan dengan luar biasa kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.